Beberapa hacktivis dari Indonesia juga ada, gitu. Ada Termention, ada Jambi, ada Jateng, gitu. Ya. Bukan hanya ke Israel ataupun ke Palestina. Di setiap negara, di setiap forum rutin melakukan attack gitu ya. Hampir semua vendor, hampir semua alat cyber security Israel. Semakin banyak data terpusat yang dikumpulin di satu tempat gitu ya, satu infrastruktur, maka itu adalah sebagai tujuan utama para attacker. Jumpa lagi, ini kayak lagu Messi. Lu ingat lagu Messi nggak zaman dulu? Nggak ada dalam. Ya, lu anak kecil sih. Zaman lu kecil tahun berapa sih? 90-an. Dulu jadi zaman 90-an tuh ada lagu penyanyi cilik namanya Messi tuh. Lagunya Jumpa Lagi. Nah, ini kalau gini kita nggak bisa ngomong jumpa lagi dong ya. Karena kenapa? Ini kayaknya dari Hacktrace sama Cyberwolf Community baru ini yang ada talk show dan kita berdua juga yang ngisi perdana. Pas lagi masa perang di Timur Tengah nih. Nah, ini menarik banget nih. Karena kalau kita ngomongin perang zaman sekarang, itu tentu tidak lagi, kalau kita nyebutnya perang konvensional, ada juga yang nyebutnya perang dengan menggunakan kekuatan senjata dan lain sebagainya. Yang justru mengerikan sekarang adalah hybrid war. Ada perang dengan kekuatan senjata, ada perang informasi, dan juga ada perang yang melibatkan serangan-serangan cyber. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau kita bagi jenis-jenis perang, ada kinetic warfare, kemudian ada hybrid warfare juga. Kalau kinetic itu yang kalau udah gerakin kapal induk, kemudian persenjataan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik di sini adalah pada hari Sabtu kemarin, dunia terkejut ketika Hamas melakukan serangan ke Israel. Itu ada tanda tanya besar, kenapa Badan Intelijen Israel tidak bisa mendeteksi itu. Nah, kita nggak akan ngomongin teori konspirasi terkait apapun itu, kita nggak akan ngomongin geopolitik, karena ini bukan channel untuk geopolitik, walaupun nanti mungkin ada beberapa di antara kita yang akan diundang ngomongin geopolitik terkait ini. Kita juga nggak akan ngomongin segala macam akar konflik Israel-Palestina, dan kita juga tidak akan ngomongin berbagai perang informasi yang melibatkan polarisasi antara kedua belah pihak dan lain sebagainya. Kita akan fokus membicarakan terkait dengan perang sibernya dan perang informasinya. Oke, sebelah saya ada Bapak Menteri Keuangan zaman Pak Harto dulu, Bapak Mari Muhammad. Ya, saya sebenarnya ini kalau duduk di seberang Bapak Mari Muhammad ini agak gimana gitu rasanya ya, kayak agak deg-deg plus gitu. Reinkarnasi. Ya. Reinkarnasi. Beda bidang. Cuman dari seorang birokrat di Kementerian Keuangan, reinkarnasinya jadi seorang offensive cyber security nih kayaknya nih. Oke, kami akan mencoba membahas ini dari sisi mungkin perang cybernya terlebih dahulu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, beberapa waktu terakhir ini ada peningkatan intensitas operasi-operasi cyber ofensif maupun cyber espionage terkait dengan konflik yang terjadi di Israel dengan Hamas. Oke, mungkin kita ambil dulu ya, Maria, yang terkait dengan operasi APT-nya. Nanti buat para pemirsa yang belum paham apa itu APT, kita menyebutkannya sebagai Advanced Persistent Threat. Bisa dilihat di layar apa artinya. Tetapi intinya, setiap APT yang beroperasi biasanya di belakangnya adalah operasi dari sebuah negara. Bisa di-backup oleh badan intelijennya. Beberapa APT bahkan, terutama yang terkait dengan China, itu langsung terkait dengan salah satu divisi dari militernya langsung. Israel juga ada unit khusus yang terkait dengan perang siber, unit 8200, yang tragisnya beberapa pihak di Indonesia baru menyadarinya adanya unit ini setelah mungkin 4 tahun terakhir. Tidak banyak yang tahu ada unit 8200.
Padahal di itu film-film sudah udah ada. di film-film sudah ada, kemudian juga di berbagai macam paper juga sudah disebutkan. Nah, saya nggak tahu apa yang salah. Oke, terkait APT yang beroperasi nih, Mar. Kalau kita lihat data, itu ada 3 APT ya. Ada Mercury atau orang nyebutnya Iya. muddy water ya. Kalau saya nggak salah ini terkait dengan dark beat. Orang juga bilangnya nyebutnya dark beat ya. Kemudian ada polonium. Nah, polonium ini agak unik nih. Ini agak terkenal nih polonium ini. Sama, Mercury juga sebenarnya. Nah, kemudian ada juga Mollerats. Nah, ini yang saya sepertinya kurang banyak tahu mengenai Mollerats-nya. Tapi kalau saya lihat ini nggak jauh-jauh terlibat dengan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Mollerats ya, mungkin bacanya Mollerats atau Gaza atau Cyber Gang atau Extreme Jackal dan lain sebagainya. Tapi yang menarik di sini gini, Mar. Setiap operasi APT pasti kalau kita bahas dari sebuah kacamata seorang cyber security, itu kan pasti ada tahapan-tahapan operasinya. Mungkin Mari bisa menjelaskan. Kita belum ngomong langsung ke 3 APT ini atau ke APT lain nanti yang terlibat, tapi mungkin Mari bisa menjelaskan tahapan operasinya gimana. Mungkin biar nyambung dulu. Oke. Kalau kita bahas APT kan langsung advanced persistent threat. Betul. Kalau kita lihat saat ini ya, dari Hamas, terus ada serangan ke Israel, terus juga ada cyber war. Nah, kalau kita bicaranya cyber war, sebetulnya cyber war-nya bukan baru-baru ini aja. Jadi udah cyber war terjadi tiap hari gitu ya. Cuma ketika saat ini terjadi yang perang secara fisik juga, maka cyber war-nya makin rame gitu. Nah, tadi mungkin APT yang tadi disebutkan sebetulnya juga sudah beroperasi sebelum ini. Gitu. Nah, saat ini lebih banyak yang berafiliasi jadinya. Oke. Cuma kita sebutnya mungkin ya kalau APT mungkin ada sponsornya kali Bang. Pasti. ada Nggak sponsor. mungkin nggak ada sponsornya. Ada sponsornya, nggak tahu itu state sponsor atau bukan gitu ya. Nah, yang rame sebetulnya yang saat ini adalah hacktivisnya. Hacktivisnya. Jadi beberapa hacktivis dari beberapa negara, beberapa kita sebutnya mungkin nama-nama gengnya gitu ya. Dari Indonesia juga ada gitu, ada Termention, ada Jambi, ada Jateng gitu ya. Nanti kita kasih lihat mungkin ya. Dan itu ramenya di Twitter dan Telegram gitu ya. Sebetulnya bisa kita cari sendiri ya. Cuma mungkin nanti ya kita kasih lihat lah beberapa di dalam channelnya seperti apa gitu ya pembahasannya. Nah, kalau dari situasi saat ini yang ramai itu sebetulnya mereka berbondong-bondong untuk melakukan denial of service terhadap sistemnya Israel ataupun Palestina. Gitu. Cuma kita nggak tahu ya seberapa masifnya serangannya karena kita nggak ada monitoringnya. Gitu. Mungkin kalau di negaranya masing-masing mengeluarkan yang public monitoring buat cyber war kan biasanya suka ada tuh. Kelihatan tuh nanti network trafficnya seperti apa, banyak serangannya seperti apa. Nah, kemudian masuk yang ke state sponsor tadi misalkan ya. Mungkin nggak state sponsor ya, yang disponsori lah. Yang APT tadi. Ketika dia sudah punya dana misalkan dan dia sudah niat, nah itu biasanya ada teknik-tekniknya tersendiri. Ya mungkin di red team disebutnya TTP gitu ya. Nah di setiap TTP itu punya masing-masing caranya. Cuma awalnya atau entry point-nya itu banyak variannya gitu. Dan itu biasanya kalau APT yang sudah terdeteksi sudah punya indication of compromise-nya sendiri. Jadi sebenarnya udah bisa dilihat tuh tinggal kita cari nama APT-nya apa gitu ya. Kemudian nanti ada TTP-nya, cara dia masuknya, cara dia ini dapat initial access-nya seperti apa. Nah, itu yang kelihatan tuh. Oke. Yang nggak kelihatan sebenarnya. Kita nggak tahu ya seberapa masifnya serangan mereka, kemudian apa yang mereka sudah dapatkan terus digunakan untuk apa gitu. Nah mungkin dari dampak dulu kali, dari dampak yang sudah terjadi paling signifikan information warfare kayaknya. Ya informasinya setiap yang nggak tahu ya di kita kasih berita atau kita submit data itu data yang benar atau bukan gitu kan. Jadinya orang mungkin salah persepsi yang harusnya tidak seperti ini jadi seperti ini. Ada juga mungkin yang tadi ya hacktivis yang tiba-tiba join cuma karena emang
lagi rame aja nih joinnya ke Palestina, akhirnya join ke Palestina, padahal dia juga nggak tahu sebetulnya core masalahnya apaan gitu kan. Dia juga nggak tahu sebetulnya yang mana yang benar yang mana yang salah ya. Tapi mungkin kalau gitu kita nggak bahas sampai situ yang mana yang benar yang mana yang salah. Nanti kalau itu nonton di channel geopolitik. Itu geopolitik. Nah, ini kita hanya dibatasi di ruang sibernya aja. Nah kalau di hacktivist tadi itu seperti itu juga, kita nggak tahu itu ada profesional kah, ada non profesional, mungkin kalau dulu sebutannya ada underground juga kah gitu ya. Nah kalau yang disponsori biasanya lebih niat tapi, dan nggak hanya denial of service, nggak hanya melakukan mungkin defense gitu ya. Ada denial of service, ada defense tuh yang lagi rame kalau yang dengan kondisi saat ini. Tetapi kalau yang APT nggak hanya itu biasanya, sampai dengan pencurian data gitu ya. Mungkin dia sudah punya datanya pasukan-pasukan Israel. Dan untuk ya mungkin kalau di Indonesia yang lagi viral doxing gitu ya. Nah di mereka mungkin udah punya semua datanya gitu ya, pasukan Israel ada di mana, ada berapa, siapa aja gitu, itu juga memungkinkan udah ada. Tapi itu yang dilakukan oleh yang tadi yang disponsori ya. Tapi mungkin kalau aktivisnya juga punya juga bisa jadi, karena kan kita nggak tahu di dalamnya siapa aja gitu. Nah, Mungkin yang menarik mungkin sebelum dilanjutkan Mar, mungkin bisa kita sampaikan adalah bahwa hacktivism yang terkait dengan konflik Israel Hamas ini itu sebenarnya kalau kita bagi ada 4 ya. Denial of service. Jadi biasanya ini kalau kita lihat di domain-domain yang .il. Kalau ke Israel. Kalau ke Israel. Ini sebenarnya dua arah. Ke Palestina juga ada. Palestina juga. Cuma mungkin kalau dilihat dari statistiknya gitu ya, yang join ke Israel lebih dikit, yang join ke Palestina lebih banyak. Cuma tetap diserang dua-duanya. Kira-kira ada nggak sharing credential untuk .il site? Ada, mungkin nanti kita bisa kasih lihat juga. Jadi di Telegram itu banyak banget aktivitasnya. Dia ngasih tahu website mana aja yang sudah di DDoS gitu ya. Terus data-data breach gitu ya. Cuma mungkin kita nggak bisa kasih tahu semuanya kan, karena itu kan penyebaran. Soalnya kalau di Indonesia menyebarkan ulang juga kena tuh Bang. Padahal bukan kita kan. Kita cuma ngelihat doang. Nah, kalau hijacking API? Nah mungkin kalau ini terkait attack-nya gitu ya. Terkait attack-nya tergantung sama tujuan dia gitu. Kalau tujuan dia memang mau melakukan pencurian data, terus dia harus melakukan hijacking API ataupun yang lainnya gitu ya itu pasti dilakuin. Jadi karena ini sudah panas ya tadi ya cyber war itu udah ada pasti. Semua attack udah ada, bukan hanya ke Israel ataupun ke Palestina. Di setiap negara, di setiap forum itu rutin melakukan attack gitu ya. Cuma karena ini lagi memanas, pasti akan lebih niat serangannya. Jadi apapun dilakukan untuk mendapatkan suatu hal yang besar gitu kan. Nah ini menarik nih sebenarnya terkait hacktivism. Mungkin buat para penonton channel ini perlu kita jelaskan sedikit ya. Ada garis batas yang sangat jelas antara hacktivism ya dengan cyber criminal. Hacktivism itu biasanya motivasinya itu lebih ke arah idealisme tertentu sih sebenarnya. Idealisme tertentu, dan mereka percaya untuk sebuah noble cause misalnya, tujuan yang mulia. Jadi teman-teman kita yang ofensif, ya orang kalau bilangnya sebenarnya hacker ya. Nanti kita kalau main kata hacker agak alergi karena bukan apa-apa. Sekarang ini orang hanya bikin stiker Guy Fawkes, tahu Guy Fawkes ya, yang sekarang banyak topengnya terus pakai topi Guy Fawkes seperti itu. Lantas dia mengklaim dirinya hacker, padahal kita nyebutnya script kiddie sih sebenarnya. Nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Paling banter, saya tuh paling kadang-kadang suka lucu ketawa, kadang-kadang script kiddie kayak begitu langsung mengklaim dirinya sebagai seorang hacker. Nah tapi kita bicara mengenai hacktivism, itu benar-benar sekelompok orang-orang offensive cyber security yang paham eksploitasi dengan baik, yang biasanya mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk sebuah noble cause, sebuah tujuan mulia. Tidak ada uang yang terlibat di situ, tidak juga terkait dengan sebuah negara. Tapi kalau dia sudah mulai terkait dengan operasi sebuah negara, itu kita nyebutnya sebagai
APT sebenarnya, Advanced Persistent Threat. Nah, ada lagi grup yang lain nih. Pokoknya tujuannya hanya uang. Nah, mungkin para pemirsa sekalian melihat sekarang ransomware dan lain sebagainya. Kita akan bicara nanti di video yang lain terkait ekosistem kejahatan underground yang ada di dark web yang melibatkan banyak sekali, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, seperti ada nanti yang bertugas menjual credential yang didapat, ada yang menjual malware atau exploit, ada yang menjual dan segala macam. Nah, itu kita akan bicara dalam video yang lain nanti. Tetapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah para hacktivis ini, mereka berjuang untuk satu tujuan yang mereka percaya sesuai dengan idealisme mereka. Makanya kalau kita lihat serangannya, itu paling hanya DDoS, ya, sharing credential, defacement, ya mungkin stolen dokumen atau leaking dokumen juga ada kali ya. Iya, mungkin untuk dijual lagi ya di forum. Betul. Nah, ini menarik nih, Mar. Kalau menurut Mari, antara yang hacktivism sama operasi APT yang berafiliasi ke sebuah government tertentu, banyakan mana dalam konflik Israel-Palestina ini? Hacktivism. Hacktivism ya? Iya, cuma ya tadi kalau APT kan udah advance. Kita nggak tahu juga kalau nggak masuk radar nggak kelihatan gitu. Dan yang menarik lagi, negara yang sangat-sangat, mungkin kita bisa bilang sangat-sangat top sih sebenarnya dalam konteks cyber security itu adalah Israel sendiri sebenarnya. Hampir semua vendor, hampir semua alat cyber security Israel. Dan hampir semua operasi-operasi cyber intelligence yang fenomenal balik lagi ke Israel. Kalau kita ngomongin antara Israel dan Palestina, sebetulnya yang expert di bidang cyber security pasti dominan Israel. Itu sebabnya banyak akhirnya teori konspirasi muncul. Ini apa nih? Tapi kita nggak ngomongin teori konspirasi. Tapi yang menarik di sini adalah hampir semua organisasi di seluruh dunia, kalau mereka ngomongin cyber security, infrastrukturnya misalnya ke contoh, ini nggak boleh nyebut merek ya? Enggak. Nah, kita nggak akan nyebut merek, enak banget mereka. Nggak kita endorse, tiba-tiba kita sebut merek-mereknya. Tetapi sekali lagi buat para pemirsa dari channel ini, kalau kita ngomongin cyber security, jangan mikir hanya antivirus misalnya, atau IT infra yang mereknya sudah teman-teman tahu, tapi itu juga banyak ngomongin software, kemudian sistem operasi yang khusus untuk itu dan lain sebagainya, bahkan jasa konsultannya ya. Iya. Jadi kalau ya mungkin di Indonesia yang para ekspertisnya juga tahu ya, kalau di Israel itu banyak riset terkait dengan cyber security, dia juga ngeluarin training, kita belajar juga dari sana gitu. Terus ya mungkin ada beberapa produk-produk yang dipakai dengan beberapa badan di Indonesia ya juga ada juga yang dari sana ya, mungkin yang melakukan eksploitasi ataupun yang lainnya gitu ya. Itu juga dari sana mayoritas gitu kan. Oke. Tadi hacktivism. Sekarang kita masuk ke APT-nya, state sponsornya. Tadi bisa kita lihat bahwa ya sementara yang kita lihat sih paling yang menarik polonium dan merkuri ya, dua grup itu. Nah, tapi ada yang ingin kita tanyakan nih, Mar. APT hampir semua itu kan model beroperasinya itu kita bisa lihat. TTP-nya modelnya kita juga bisa lihat. Walaupun kita nggak pernah bisa prediksi serangan mereka next apa. Iya. Nah, yang menarik adalah kalau dalam konteks konflik yang terjadi di Timur Tengah ini saat ini, sebenarnya entry point yang paling sering dipergunakan apa, Mar? Dugaan aja lah. Iya. Ini sebetulnya asumsi ya. Kalau ini attack-nya ke Israel, yang tadi mayoritas harusnya dia adalah expertise di cyber security, maksudnya mayoritas lebih paham cyber security gitu ya. Terkait dengan serangan ke infrastruktur itu pasti masih masif. Infrastruktur maksudnya websitenya pemerintahnya Israel atau organisasi-organisasi yang mungkin dilihat adalah sebagai critical organization ya, yang punya data banyak, menyimpan data banyak penduduk Israel misalkan. Nah itu pasti jadi serangan ke sana. Kemudian kalau kita lihat dari sisi awareness people ya, pasti ada melakukan phishing, baik itu email, dari handphone, dan kalau misalkan itu sudah disponsori, mungkin ada beberapa teknik-teknik ataupun
cara eksploitasi yang kita nggak tahu. Ya karena ada misalkan ketemu zero day vulnerability gitu ya, digunakan oleh mereka. Mungkin kalau zero day vulnerability itu penjelasan singkatnya ya adalah kerentanan yang sebetulnya belum ada di publik. Jadi cuma dia yang tahu dan dia yang bisa pakai. Gitu. Jadi ya mungkin kalau yang canggihnya gitu ya, ketika misalnya targetnya gua gitu. Dia tahu nih kita pakai Android gitu, dia tahu kita pakai iPhone. Nah, dia sudah siapin tuh kalau buat Android eksploitasinya pakai ini. Kalau buat iPhone eksploitasinya pakai ini. Jadi dia bisa compromise handphone kita itu bisa zero click. Nah, itu kalau memang sudah ya tadi udah ada sponsornya, terus dia beli juga karena itu butuh biaya. Itu pasti butuh biaya kalau itu. Ini omongannya nggak akan ngarah ke yang itu tuh kan? Iya nggak. Ya cuma kalau beberapa pasti tahu lah. Ada yang bisa seperti itu. Nah cuma itu juga pasti dilakukan kalau memang sudah ada dananya, gitu kan. Nah tapi tadi yang paling masif pasti ke asetnya milik negara, itu infranya negara, pemerintahnya mereka, yang semua .il yang gov ya, government pemerintahnya mereka, websitenya pasti kena. Maksudnya pasti ada kena impact di hack ataupun ada serangan lah, percobaan ke situ. Sama organisasi-organisasi yang dikira itu adalah menyimpan banyak data dari penduduk Israel ataupun Palestina. Ini dua-duanya ya, nggak hanya .il, Palestina juga kena pasti. Nah ini menarik nih apa yang disampaikan Mari. Ada dua hal yang menarik di sini. Pertama adalah bahwa fakta Israel sebagai negara yang sangat-sangat kuat dalam konteks cyber security. Hampir semua vendor, baik itu hardware atau software terkait cyber security itu hampir didominasi oleh Israel. Even kalau dia dari Eropa Timur pun, perusahaan itu pasti ada kaitan dengan perusahaan di Israel. Even di Amerika Serikat. Dan hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan cyber security tersebut, itu kita nggak heran kalau kita menemukan mungkin X unit 8200 kadang-kadang. Nah, hal yang kedua adalah bahwa jangan pernah berpikir bahwa konflik di ranah cyber atau perang cyber atau cyber operation yang terjadi terkait dengan konflik ini itu dilakukan secara mandiri oleh setiap satu negara. Karena pasti ada negara lain atau kelompok lain yang terlibat. Contoh misalnya dari sisi Palestina, kita nggak pernah tahu bahwa apakah ada keterlibatan operasi dari Rusia misalnya. Apalagi secara geopolitik, Timur Tengah itu menarik sekarang nih. Ada yang kelompoknya si A, ada grupnya si B. Nah, terus yang ketiga adalah bahwa teknik-teknik yang digunakan ini juga, kalau kita lihat ada satu situs namanya Mitre, di kalangan para profesional cyber security, ini sebuah situs yang menjadi acuan hampir semuanya terkait kalau kita mau melihat metode masuk atau metode operasi dari state sponsor dan lain sebagainya. Kalau kita lihat hampir semua initial access di situ ya pasti melibatkan operasi phishing. Nah, ini menarik nih Mar. Kalau menurut Mari, 3 hal yang tadi disebutkan itu dalam konteks operasi cyber war di konflik kita nyebutnya mungkin Hamas against Israel. Itu gimana menurut Mari? Tadi dari sisi awareness atau kesadaran dari setiap penduduknya Israel atau kita mungkin sama di Indonesia. Di Indonesia sebetulnya juga banyak serangan phishing. Cuma kan karena penduduk Indonesia ini banyak banget dan yang melek keamanan siber tuh sedikit kita bilang sedikit. Nah, kita nggak tahu kondisi di Israel seperti apa tuh, gitu. Apakah di sana sama kayak kita? Maksudnya dalam kategori yang sedikit juga dari total penduduknya gitu ya, ataupun kita juga nggak tahu ternyata dia sebenarnya udah aware banget sama security. Tapi teknik-teknik phishing, teknik smishing atau ada lagi phishing ya lewat telepon gitu ya, itu pasti dilakukan gitu. Itu pasti dilakukan karena memang kalau kalau di cyber security gitu ya ada people, process, teknologi. Dari kalau proses ini untuk hanya organisasi ataupun di pemerintahannya gitu ya sudah melakukan regulasi, kemudian melakukan awareness, itu sudah dilakukan. Terus yang tadi teknologinya, dari sisi teknologi mungkin secara teknologi Israel sudah baik di bidang cyber security, tapi yang paling lemah
di setiap tiga tadi adalah people. Jadi itu initial access paling banyak dari people. Ya. Gitu. Karena bisa aja kita lengah gitu kan. Kayak mungkin mungkin udah dilihat dulu nih secara psikologis. Misalkan dia mau attack salah satu udah target gitu. Dilihat dulu nih psikologisnya seperti apa yang dia suka, apa yang dia yang men-trigger dia untuk ngeklik, men-trigger dia untuk install aplikasi. Nah, itu juga bisa kalau emang udah niat gitu kan. Kayak misalkan orangnya suka belanja gitu kan, diskon dan lain-lain. Terus misalkan orang ini suka baca berita-berita yang terkait dengan teori konspirasi, bisa juga dikasih feednya terkait dengan teori konspirasi untuk dibaca. Padahal di situ ada sesuatu yang disisipkan gitu sama takernya. Nah ini menarik ya. Kalau kita lihat kan, biasanya kalau target dari APT, ya saya jarang melihat target dari hacktivism sampai sophisticated ini. Target dari APT itu rata-rata government side. Bahkan ada yang bermain di tataran energi atau telekomunikasi. Jadi kalau kita lihat, sepertinya Palestina sendiri dalam konteks operasi seperti ini tidak punya capability untuk misalnya ICS SCADA dari sebuah pembangkit listrik. Iya. Kayaknya kalau kita lihat dari Palestina sendiri, penduduk Palestina yang melakukan itu. Betul. Gitu. Kecuali kalau ada terlibat Iran. Iya. Ya mungkin kalau geopolitiknya nanti ya bisa dilihat sebetulnya Bang ya, siapa aja yang mendukung, siapa aja yang against gitu kan. Nah, sebetulnya pasti dibantu. Harusnya sih tadi kalau dibilang bukan dari Palestina sendiri ya setuju juga. Pasti ada dari luar. Pasti ada yang luar. Dari luar. Nggak mungkin Palestina sendiri karena ya mungkin kapabilitasnya dia nggak sampai situ. Cuma kan yang bantu banyak. Yang terlibat tadi yang misalkan cuma dari idealisme dia, terus di-trigger yang mungkin ada komandonya, kita harus attack ini nih. Betul. Ya, yang komandonya sebenarnya ketua dari Advanced President Center juga. Cuma tapi dia main ke bawah gitu ya buat nyuruh-nyuruh temen yang lain buat attack juga biar lebih masif gitu ya. Itu juga bisa sebetulnya. Nggak menutup kemungkinan. Mungkin buat para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kita perlu menyampaikan bahwa terkait dengan target-target ini, kalau misalnya yang ditarget adalah telekomunikasi, energi, kemudian strategic infrastructure yang lain misalnya, itu pasti operasinya tidak seperti operasi defacement biasa yang dilakukan oleh Script Kiddie. Serangan-serangan APT terkait energi itu ada sendiri spesialisasinya. Jadi ada kelompok yang memang APT ini fokusnya di energi terus misalnya. Ada nanti misal terkait dengan mau bikin disruption untuk financial institution, itu nanti ada lagi. Jadi mungkin dari tayangan ini kita ingin memberikan kesadaran juga kepada para pemirsa dari tayangan ini bahwa perang sekarang tuh sudah sangat berubah. Dibandingkan menggerakkan satu armada kapal induk dari sebuah pangkalan militer, ada cara yang lebih murah tapi efektif, yaitu apa? Operasi cyber, baik itu nanti jatuhnya ke dalam cyber offensive kayak hacking, atau mungkin operasi cyber intelligence lain yang misalnya untuk terkait dengan penggalangan kalau kita menyebutnya. Information warfare itu sangat-sangat efektif, membuat polarisasi di sebuah negara dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita pindah ke bagian information warfare, kita akan menyoroti kita ambil salah satu contoh APT yang terlibat di sana, Mar. Barusan kita cek di data yang kita punya. Mungkin yang menarik adalah Polonium. Polonium itu Lebanon-based group. Nah ini menarik nih. Kalau kita lihat geopolitik, Israel dengan Lebanon itu ada Hizbullah juga nanti di sana. Dengan Iran, tahu sendiri, Iran banyak banget kelompok-kelompok APT-nya. Dan perlu kita sampaikan, biasanya itu APT itu sebenarnya istilah dari para profesional di bidang kita ini. Mereka nggak pernah menamakan dirinya misalnya Polonium, nggak pernah. Atau misalnya kalau Iran menamakan dirinya yang terkait dengan burung merak misalnya. Karena agak unik sih, nanti kalau udah urusan dengan China, APT-nya dikasih label yang berbau-bau naga semua.
Iya. Dengan Rusia Bear misalnya. Sama ini yang attack-nya sudah diketahui. Yang sudah diketahui. Problemnya Jadi itu udah kayak gunung dinamain. es ya. Iya. Banyak yang belum diketahui. Banyak ini. Dan hampir semua data APT itu nujunya kepada mana? Korea Utara, Iran, Rusia, ya kan? Lah emang negara-negara yang lain kagak punya? Ada. Cuman nggak dibikin aja sama mereka istilahnya seperti itu. Nah, oke, kita balik lagi. Polonium ini yang menarik, Mar. Dia banyak kayaknya mengeksploitasi web service nih. Ya. Kemudian juga dia ini kalau kita lihat sangat spesifik, murni tertuju kepada operasi atas Israel. Dan yang menarik adalah kalau kita melihat grup seperti ini pasti ada kaitannya dengan grup lain sih. Nah, menurut Mari nih, terkait dengan web, separah-parahnya serangan terhadap web infrastructure, terkait dengan sebuah negara, paling banter resultnya apa sih? Oke. Ini kita ke Indonesia dulu. Oke. Pindah dulu ya. Iya, masa kan kita sebenarnya nggak tahu ya kondisi di sana, tingkat maturity level dari keamanan security-nya seperti apa. Cuma kalau kita lihat, mungkin kita lihat dari negara kita dulu aja kali ya. Semakin banyak data terpusat, semakin banyak data yang dikumpulin di satu server lah kita bilang, satu tempat gitu ya, satu infrastruktur, maka itu adalah sebagai tujuan utama para attacker. Karena dia attack itu udah dapat semua. Sekarang udah kalau di kita emang KTP udah jadi satu. Kita punya apa tuh namanya? Yang dijadiin satu semua, ada website-nya kalau nggak salah. Pokoknya semua data jadi satu lah, di situ ada semua. Nah, dan itu udah bisa diakses dari publik gitu ya. Orang bisa query plat nomor, kelihatan nanti dia sudah bayar atau belum misalkan. Terus orang bisa query ke Dukcapil, sekarang dikasih ada harganya gitu, bisa beli juga. Tinggal nge-query. Nah, itu sebetulnya ya yang jadi tujuannya. Jadi kalau tadi di Israel pasti juga punya hal yang seperti itu. Jadi beberapa website yang ataupun beberapa mungkin kementerian yang kita sebut ya biar gampang. Kalau di Indonesia beberapa kementerian yang dilihat ini menyimpan data banyak penduduk nih. Itu pasti jadi tujuan utama. Dan impact-nya data itu akan breach. Data itu diambil, ya nggak tahu nanti mau dijadikan buat information warfare ataupun dijual. Tapi kalau dijual mungkin dalam kondisi Hamas dan Israel saat ini nggak mungkin dijual. Pasti digunakan untuk ya tadi ya profiling, terus untuk serangan-serangan kinetik selanjutnya mungkin ya, dan fisik. Itu mungkin kalau yang dari serangan web service ya, atau web application gitu kan. Jadi dari web sebetulnya ya bisa masuk sampai jauh juga ke dalam infrastruktur. Jadi bukan berarti kalau kita punya website yang hanya ada dari luar, kemudian kita nggak bisa masuk ke dalam infrastruktur yang lebih jauh. Itu bisa. Jadi mungkin ada kalau di sebagai teknik ada lateral movement gitu ya. Nah, ada lateral movement, di tatiknya ada lateral movement. Nah, tekniknya macam-macam tuh nanti gitu. Nah, yang menarik dari Polonium, Mar, dia situnya itu ditaruh di OneDrive. Ya. Nah, tadi kalau situ tuh command and control ya, C2. OneDrive sama Dropbox CNC lah. gitu. Ya. Nanti bisa dilihat di layar apa itu situ dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan data exfiltration-nya. Jadi kalau tadi sudah berhasil masuk gitu ya. Terus ya let's say misalkan nih udah kita bisa berhasil masuk nih hackernya gitu. Terus ternyata di dalam ada data penduduk atau mungkin bukan data penduduk ya, data personal tim dari salah satu kementerian misalkan, atau data pasukan Israel gitu kan. Ada sekian giga. Nah, itu mau dikeluarin kemana? Nah, dia pasti milihnya ke tempat-tempat yang legit gitu kan. Pasti. Tempat-tempat yang legit misalkan Google Drive, OneDrive ataupun cloud lainnya gitu untuk di exfiltration keluar. Exfiltration itu maksudnya di-upload gitu ya, dikeluarkan datanya dari servernya mereka keluar. Nah, itu biasanya pakai yang legit yang memang boleh diakses gitu ya. Nah, itu termasuk di command and control ya. Mungkin itu juga jadi salah satu
Ya sebetulnya di Indonesia pun juga seperti itu sih. Ada beberapa yang kena ransom terus diuploadnya ke OneDrive, ke Google Drive banyak gitu ya. Nah tadi terkait dengan EPT yang tadi kebetulan sama tuh tekniknya menggunakan OneDrive. Jadinya ada di situ semua. Nah setelah itu mau dipakai buat apa kita nggak tahu. Enggak, ada satu problem nih. Jadi jangan berpikir bahwa para pelaku hacking atau ofensif lainnya itu akan paham datanya buat apa. Iya. Mereka hanyalah operator untuk infiltrasi dan Betul. masuk. Makanya nggak heran bahwa setiap kelompok APT pasti dibackingi oleh sebuah operasi badan intelijen di belakang. Betul. Orang-orang yang ada di badan intelijen itulah yang menentukan informasi ini gunanya buat apa, informasi ini gunanya buat apa. Beda kasusnya dengan hacktivism. Orang-orang yang menjadi hacktivis itu mereka udah paham tujuan perjuangan mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, Selesai. mereka akan tahu bagaimana mengeksploitasi apa yang mereka dapat sebenarnya gitu. Walaupun nanti ujungnya nggak akan sampai se-advance jika itu dikendalikan atau diatur oleh para operasi badan intelijen. Nah, yang menarik lagi, Mar, ini ada lagi, kita ambil satu contoh terakhir, Mallrats. Iya. APT yang diperkirakan ikut dalam konflik ini. Mallrats ini agak unik nih. Ini grup APT yang semua komunikasinya pakai bahasa Arab. Ya. Iya. Kemudian operasinya pasti di Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika Serikat. Nah, yang menarik dari Mallrats ini adalah bahwa kalau kita lihat di sini, dia ini disebut juga Gaza Cyber Gang. Kemudian lagi-lagi nih dia kalau misalnya beroperasi, user execution-nya pakai malicious link. Iya. Nah, kira-kira bisa cerita sedikit nggak tentang malicious link dan lain sebagainya? Oke. Nah, tadi kalau disebutin ini asumsinya tadi tuh, ada Mallrats, ada Polonium dan lain-lain. Ada Anonymous Sudan, ada Killnet. Ya itu paling jadi highlight ya, masuk berita tuh mereka, geng-gengnya. Nah, tadi udah diketahui bahwa kalau yang Mallrats paling banyak mungkin ya itu dari malicious link gitu ya. Nah, link tadi berhubungannya pasti dengan phishing, smishing. Ya. Kalau bisa di-trigger juga dari telepon gitu ya untuk ngeklik linknya. Itu triggernya aja sih. Cuma pasti media pengirimannya email gitu ya, atau SMS ataupun messaging apps yang dia pakai lah gitu. Nah, linknya itu pasti sudah disiapkan. Nah, ini linknya yang kita nggak tahu nih. Kalau yang standar-standar aja yang kita tahu, biasanya linknya tujuannya gitu ya. Pertama untuk input data. Dia nanti ketika klik link terus disuruh input data, terus kemudian nanti attackernya dapat datanya. Itu umum lah. Kemudian yang kedua login lah ya, login juga pengambilan data gitu ya, linknya untuk login dulu, kemudian diambil credential, kemudian credentialnya disimpan. Nah, yang ketiga biasanya untuk install malware-nya. Oke. Jadi dia disuruh download biasanya, tapi harus di-trigger ya. Jadi ini semua ada user interaction-nya. Jadi misalkan dia kirim linknya ke gua gitu ya, guanya harus interaksi gitu. Download, install, klik 2 kali gitu kan. Nah yang terakhir yang kita nggak tahu, kalau linknya sifatnya tadi zero day vulnerability, ketika diklik langsung compromise, itu ada. Itu kan itu ada sebetulnya. Jadi ketika diklik ya compromise handphonenya. Compromise itu dalam artian handphonenya bisa di take over sama penyerangnya. Dia bisa baca semua apa yang ada di handphone gitu ya. Dia bisa baca semua yang ada di device kita di laptop. Gitu. Nah, itu nggak tahu tuh. Itu yang possibility yang terakhir itu ya kalau dia punya atau menemukan zero day vulnerability ya itu bisa dilakukan. Tapi balik lagi itu biasanya perlu dana. Nah, yang terakhir nih, Mallrats ini kalau kita lihat datanya di Mitra itu phishing dan spear phishing-nya itu banyak. Yeah, cuma di phishing dan spear phishing, dan itu pakai Microsoft Word and PDF attachment. Artinya gini, berlebihan nggak kalau kita bilang hampir semua APT yang mungkin terlibat dalam konflik Hamas Israel ini sebenarnya masih low level, atau bukan low level lah, itu terlalu kasar ngomong gitu. Tapi maksudnya tidak sophisticated misalnya operasi Red October, tidak sophisticated misalnya operasi Nikon atau Spring Dragon yang menarget Indonesia misalnya. Kalau dibilang nggak berlebihan sih,
belum tahu Bang. Karena kan kita belum lihat dampaknya nanti gitu kan. Oke. Ternyata di belakang operasi ini ada dampaknya nanti yang belum dikeluarin kan, kita juga nggak tahu sebetulnya. Ternyata dampaknya besar banget gitu kan. Cuma kalau yang tadi dibandingkan dengan EPIT yang sudah ada, terus insidennya sudah terjadi, dampaknya udah kelihatan. Memang ini kita belum lihat dampaknya sebesar itu gitu kan. Cuma memungkinkan juga akan ada dampak yang lebih besar daripada itu. Ya. Artinya kan untuk ukuran sebuah negara yang menjadi target, di mana negara tersebut punya unit 8.200, hampir semua perusahaan cyber security juga ada dia di situ. Ini kayaknya cuman ibarat kayak orang main tinju, yang satu badannya kurus ceking, melawan yang badannya tegap, jadi dipukul apapun gak berasa gitu ya. Atau bisa kayak 1 lawan 3 gitu. 1 lawan 3. Tapi lagi-lagi ini kita nggak ngomong geopolitiknya ya, itu nanti different channel deh itu. Tapi maksudnya kami ingin memberikan sebuah gambaran bahwa konflik cyber yang terjadi tidak akan seperti konflik yang terjadi dengan negara, let's say misalnya Iran dengan negara-negara lain misalnya. Oke, mungkin dari sisi cyber kita bisa lompat ke information warfare-nya nih. Nah, ini perang informasi, dan ini juga tidak kalah menariknya karena bahkan dalam dunia yang sekarang peperangan itu akan didominasi information warfare sama cyber warfare. Ongkosnya lebih murah coy. Kapal hidup, aduh. Itu nanti soalnya itu ya kita udah punya gadget semua sih. Udah punya gadget semua. Terus feed informasinya kita nggak bisa verifikasi. Betul. Oke, mungkin kalau kita tarik mundur ke era Perang Dunia Pertama, era Perang Dunia Kedua, kalau kita ingin membuat propaganda, itu bisa melalui selebaran, atau ada pesawat terbang nyebarin selebaran, atau misalnya ada seseorang yang memiliki banyak massa menyampaikan agitasi di situ. Zaman sekarang itu nggak perlu seperti itu. Handphone. Dan kalau melalui handphone, yang paling efektif untuk menyebarkan informasi adalah apa? Sosial media. Dan ketika kita bicara sosial media, grup-grup yang terlibat itu banyak macamnya gitu loh. Oke, yang menarik dari konflik antara Hamas versus Israel ini, operasi-operasi perang informasinya itu di kedua belah pihak kencangnya minta ampun. Gak terhitung tuh grup Telegram, banyak postingan di Twitter, kemudian apalagi tuh ya, banyak sekali ya, banyak banget. Nah, yang menarik mau kita bahas di sini adalah dari kacamata seorang ofensif profesional seperti Mari, hubungan antara operasi di ranah hacking dengan para aktor yang beroperasi di ranah perang informasi ini, untuk konteks konflik yang terjadi sekarang gimana, Mar? Ini tadi ya, berarti hasil dari kegiatan hacking, kemudian hasilnya digunakan untuk information warfare. Itu yang paling efektif sebetulnya. Jadi kalau ya kita sekarang udah bisa lihat ya, ada beberapa media yang sudah melakukan itu gitu. Betul. Medianya melakukan OSIN gitu, dia bilang melakukan OSIN dulu ya kan, riset, kemudian dia baru ngeluarin berita. Itu dia bilang secara terang-terangan gitu kan. Nah kemudian akhirnya saat ini keluar tuh Bang, nggak boleh doxing. Itu udah ada ini tuh awarenessnya. Kemarin sempet denger radio, ya pertama dikenalin dulu doxing itu apa, kemudian itu nggak boleh karena doxing itu mencari informasi terkait dengan personal atau pribadi, itu nggak boleh dilakukan, bisa kena pelanggaran dan lain-lain. Nah terus kalau hacking gimana? Yang nggak kita tahu gitu kan. Tadi hasilnya semua udah ada kegiatan hacking, terus kegiatan hackingnya nanti ini dikasih mungkin ke orang yang membayar dia gitu ataupun komunitasnya dia. Di situ semua informasi ada, pasti ada informasi terkait organisasinya, siapa aja yang ada di situ gitu. Bahkan kalau dia bisa dapetin data pribadi, ada alamat, nomor telepon dan lain-lain. Nah itu yang digunakan nanti narasinya untuk menyebarkan berita-berita yang lain gitu. Dan ya sekarang juga udah banyak yang mungkin beritanya seolah-olah terlihat benar,
tapi Iya. itu ada penggiringan opini ke yang Disinformasi. iya, disinformasi. Nah, itu yang sudah terjadi saat ini dan di Indonesia juga banyak sebetulnya. Nah, apalagi sekarang Indonesia dapat fitnya nggak tahu nih berita Hamas sama Israel itu dari mana aja. Sumbernya nggak tahu, cuma ngelihatnya paling dari Instagram, dari TikTok gitu. Nggak tahu dari mana itu. Dianggapnya benar. Oh, ini yang parah Israel. Oh, ini yang parah Palestina. Wah, itu kita mesti verifikasinya kan agak susah. Gitu. Cuma itu balik lagi itu memang permainan atau bagian dari cyber war. Gitu. Nah, ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Mari bahwa jadi mungkin kalau kita tarik mundur sedikit, perang informasi atau information warfare itu pasti melibatkan operasi disinformasi. Iya. Kemudian pasti melibatkan juga operasi pembentukan opini melalui media. Nah, jadi ada yang harus kita garis bawahi di sini. Ketika kita bicara perang informasi, kedua belah pihak pasti akan melancarkan banyak sekali disinformasi dan operasi penggalangan opini. Kenapa? Kita harus balik ke teori awal dari Sun Tzu. Mungkin nanti teman-teman bisa membaca Sun Tzu. Kalau saya baca yang kitab Sun Tzu aslinya, baca aja yang berupa komik juga ada kok. Jadi untuk menentukan kemenangan sebuah perang, itu prinsip dasarnya adalah moral pasukan. Moral pasukan pasti juga terkait dengan moral penduduk dari sebuah negara. Nggak mungkin lah orang perang, anak istrinya, ibunya atau apanya nggak melibatkan emosional tertentu terhadap moral dia. Nah, itu sebabnya operasi informasi sangat efektif untuk perang seperti ini. Gimana caranya agar pasukan tersebut moralnya turun, atau keluarga atau penduduk dari negara tersebut moralnya turun. Dan ini kita bisa lihat contoh misalnya. Beberapa waktu lalu berita dipenuhi dengan penangkapan seorang jenderal, salah satu jenderal dari Israel, ya di Gaza, namanya kalau tidak salah Nimrod Aloni. Dalam konteks perang itu pasti akan menimbulkan efek dampak moral tertentu terhadap Israel. Di sisi lain ada efek juga terhadap Palestina. Dalam konteks ini Hamas. Ada euforia, ada kebanggaan, atau bahkan ada merasa mereka udah perang. Dari sisi operasi intelijen dan operasi perang, itu juga sangat berbahaya. Level bintang dipegang oleh musuh. Ada banyak informasi yang bisa diekstrak dari dia. Nah, berita seperti ini langsung di-expose. Yang beberapa hari terakhir misalnya, terkait dengan ditemukannya mayat yang cukup banyak. Ada dua arus informasi nih. Ada informasi yang mengatakan bahwa itu nggak ada misalnya. Atau misalnya ada lagi informasi yang mendukung cerita itu. Dan ini akan menimbulkan kesimpang siuran. Tapi tujuan dari ini semua, tujuan dari propaganda dan perang informasi pada dasarnya cuma satu, meruntuhkan moral. Jadi perang tidak hanya berbicara mengenai senjata, perang tidak hanya berbicara mengenai firepower dan juga infrastruktur yang dipunya untuk perang tersebut, tapi perang juga berbicara mengenai moral. Ini sama juga kalau kita lihat pertandingan bola ya Mar ya. Kalau moral pemain udah down duluan, itu mainnya udah pasti nggak bakal benar kan. Terus dikata-katain supporter. Dikata-katain supporter. Nah, apa yang kami coba sampaikan dari tayangan podcast ini adalah begini. Perang modern tidak lagi didominasi dengan mungkin apa-apa yang kita lihat dalam buku sejarah berupa perang konvensional. Operasi hacking, cyber offensive dikombinasikan dengan operasi perang informasi itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat dahsyat efeknya terhadap battlefield yang terjadi. Nah, ya mungkin tadi nambahin juga kalau ini buat lesson learner nih buat kita ya. Disinformasi itu udah terjadi dan di Indonesia yang pegang gadget bisa dilihat dari umur berapa ya, paling muda gitu ya. Mungkin anak SD udah pegang. Dan dia kalau dia ngelihat feed dengan disinformasi, berarti dia sudah dididik dengan informasi yang salah sejak kecil. Sehingga dia punya idealisme yang salah juga nanti pas dia dewasa gitu kan.
Nah itu bahayanya. Nah apakah kita bisa filter? Nggak bisa sebetulnya. Cuma mungkin kita bisa ada edukasi ya. Mungkin nanti pas dia sudah mengerti, oh harusnya tuh nggak kayak gini. Ada juga yang sekarang misalkan cuma ikut-ikutan, taunya hal A dan B berantem, terus dia dukung yang A gitu. Padahal di realnya yang A itu belum tentu salah 100%. Betul. Gitu, ataupun yang salah satu bukan yang salah dan bukan yang benar 100% gitu. Dan harus kayak sekarang mungkin yang ada Jessica Mirna muncul lagi mau ya kita nggak tahu ya, ada yang seperti itu dulu, idealismenya seperti apa, sekarang seperti apa. Dan ya disinformasinya sudah tersebar seperti itu sejauh itu gitu. Dan makanya saat ini banyak orang yang punya idealismenya lumayan tapi mungkin agak berbelok sedikit. Betul. Pemahamannya salah karena nggak baca dari awal atau nggak baca secara utuh gitu. Atau dia dapat informasi nggak diverifikasi. Ini dari mana ya, informasinya, videonya dari mana? Karena ada juga bang yang misalkan ini ditemuin nih mayat tadi banyak gitu. Padahal itu zaman dulu, bukan yang sekarang, tahun-tahun lalu gitu. Itu foto lama terus diupload lagi, itu juga banyak. Nah, menarik nih terkait dengan contoh tadi Jenderal Nimrod Aloni yang dibilang katanya ditangkap. Ya. Dari pihak Israel sendiri mengklaim tidak ada ditangkap dia. Nah, Bahkan dia terlihat dalam sebuah pertemuan di hari Minggu. sehat-sehat aja. Nah, tapi kan ini dua pihak lagi berperang. Iya. Yang satu bilang ditangkap, yang satu enggak ditangkap kok, ada di kita kok. Iya. Nah, yang Itu terombang-ambing pasti Pembaca. rakyat, ya, yang bacanya. Plus orang-orang yang mendukung atau menjadi pihak yang bersama dengan dua negara yang bertikai ini, polarisasinya ke situ. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Nah, untuk konflik Hamas versus Israel ini, operasi disinformasi, operasi informasi, kemudian juga operasi cyber, ini akan berlangsung lama, Mar, ya? Pasti akan terus berlangsung lama. Dan kalau kita lihat dari beberapa data ya, yang kalau di Telegram bisa kelihatan tuh, data breach-nya di-share, ada data apa aja di situ gitu ya. Nah itu juga sebenarnya bisa kita cari tahu juga, ini data yang saat ini valid atau enggak. Gitu, itu kan belum tahu. Ya sama mungkin kalau di Indonesia kemarin ada kasus yang data-data breach itu. Apakah itu benar breach dari satu kementerian itu, atau dia hanya bikin puzzle aja? Data dari sini dikumpulin jadi satu, kemudian dianggap ini datanya dari salah satu kementerian. Nah itu kan disinformasi juga sebetulnya, gitu kan. Jadi ya kalau yang tadi masih akan terus berlangsung pasti itu. Cyberwar. Oke. Agak susah. Kami rasa pembahasan kita untuk video ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Ya, nanti kita bisa. Kita akan bahas lagi di video berikutnya, dan kita akan bahas lebih spesifik. Misalnya kita akan bahas TTP cyber war-nya dulu. Ada video khusus. Kita juga akan bahas information warfare-nya. Ya. Kita juga akan kupas aktor-aktornya di lain video mungkin. Itu prosesnya akan lama tuh. Prosesnya akan lama kok. Ini perang panjang kok Mas ini. Tapi yang jelas di channel Cyberwolf ini kita akan banyak memberikan edukasi terkait bahwa operasi perang cyber, operasi informasi, operasi cyber intelligence itu dimensinya sangat berbeda dengan operasi-operasi konvensional lainnya. Ya. Jadi kita ingin mengedukasi bahwa kita hidup di zaman di mana keamanan teknologi informasi sangat penting. Betul. Dan juga bahwa serangan-serangan yang terjadi saat ini itu sangat berbahaya dan bahkan banyak yang belum bisa diidentifikasi. Iya. Belum bisa dibaca TTP-nya juga bahkan. Benar. Ya mungkin satu lagi kalau misalkan terkait awareness ya Bang. Kita juga kadang nggak sadar kalau misalnya kita kerja ataupun kita melakukan sesuatu gitu ya, sebetulnya data yang kita pegang itu adalah data sensitif, tapi kita nggak jaga dengan baik. Oke. Gitu. Passwordnya lemah, padahal kalau kita bisa login ke situ, kita misalnya dia punya akses ke aplikasi gitu ya, aplikasinya bisa update sesuatu. Ya mungkin kalau di kita di Indonesia gitu ya, di setiap kelurahan mau input data KTP gitu kan, pasti kan ke aplikasi login. Kalau aplikasinya di setup lemah,
tanpa dia sadari berarti dia sebetulnya juga sudah menyalahi gitu ya. Karena kalau orang bisa ambil passwordnya dia login ke situ, yang dia bisa lihat data semua yang tadi dia input gitu kan. Jadi mesti sadar kita bekerja di mana, kita lagi melakukan apa, data itu sensitif atau tidak, dan itu kita harus bantu jaga juga gitu. Nah, yang di luar attack-nya dan yang digunakan untuk Hamas dan Palestina juga sebetulnya ya mereka cari sensitif data sebanyak-banyaknya, karena yang kita lihat di beberapa forum mereka sharing credential. Jadi ya data ya seperti data breach cuma nggak dijual lah bang. Jadi free gitu kan, dikasih aja langsung karena ya lagi memanas kan. Jadi ya udah nih free aja dikasih. Cuma karena itu penduduk mereka yang mungkin di Indonesia nggak begitu ini ya banyak di share. Oke, demikian perbincangan kita yang pertama di channel Hacktrace Cyberwolf. Kita akan berjumpa kembali pada perbincangan berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lain juga. Iya. Dan ikuti terus Hacktrace Cyberwolf dan subscribe di channel ini karena akan banyak hal baru yang mungkin bisa didapat dari channel ini. Terima kasih. Thank you.